lihat sih Rivaldo tinggal menghitung hari aja sebenarnya. Menghitung hari bang. Menghitung hari untuk dia tidak akan dia mungkin akan tidak mungkin tidak dipecat ya. Mungkin dia akan resign, mengundurkan diri, tapi dengan sesuatu yang bagus. Mungkin ya kayak Marcelo Lippi, ya kan? Setelah Italia juara Piala Dunia 2006 langsung mengundurkan diri. Sama juga sama Amit Jake. Ya meninggalkan rekam jejak yang bagus. Ya kan? Prancis juara Piala Dunia 2 ini. Berarti BSBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi pada gua Wasiatul Akmal. Tetap semangat. Gua ada pantun, ya kan? Bang, gua pantun nih, ya kan? Minyak zaitun aroma ketenangan. Oles di kulit terasa cukup ringan. Inilah pantun tentang kemenangan. Sukses diraih dengan penuh perjuangan. Tetap semangat. Gua hari ini bertiga. Tetap sabar dong bang, lumayan. Sabar dong. 25 aja, 25. Kira-kira. Oke, hari ini gue ditemenin. Kemarin ada Bang Lano, sekarang Bang Lano lagi kena apa ya? Lagi sibuk. Dia lagi istirahat dulu karena 3 kali main harus istirahat persiapan lawan Borneo. Bukan, kena kartu merah. Oke, gue bersama Bang Verkot. Bang Verkot sehat ya? Alhamdulillah ya Allah. Yang penting Bang Verkot sehat. Senang banget ya kan. Bang Rijal sehat ya Bang? Alhamdulillah. Bang Rijal sehat. Bang Dika. Halo, Bang Dika yang punya kawasan. Yo, selalu sehat. Oke, Sobat Kobrol, jangan lupa like, subscribe di channel Bicara Bola. Lu bisa dengar semuanya tentang sepak bola Indonesia. Oke, hari ini gue udah pakai baju dokter lagi ya kan, walaupun agak sedikit panas. Hari ini udah pekan keberapa nih? Pekan ke 11 nih. 11. Pekan 11, pokoknya ada yang lagi kedinginan hari ini. Yoi. Pokoknya udah kedinginan. Ya kalau emang dia ini rekor banget ya Bang Firkot ya. Ya nggak tahu Bang Firkot nih yang tahu nih sejarah sepak bola Indonesia. Kalau dia sebagai wartawan ya kan, Borneo tuh kalau kita bahas nih pokoknya waduh, pokoknya dingin empuk dah ya. Ini juga mengucur deras, mengalir bonus Bos Nabil, ya kan, mengucur deras itu bonusnya tuh enak banget Rijal ya kan. Pastilah. Iya, Kitman juga enak banget jadi Kitman. Itu Kitman kemarin jajan Mitsu tuh. Jajan mix baru juga kemarin diamplopin apa di ini ada lagi. Iya, kemarin habis ya. Habis iya. Terus lagi kalau masuk ke gaji masih ada lagi. Oke, dari pekan ke-11 Super League, Borneo FC masih belum ada obatnya cuy. Masih sempurna lewat kemenangan atas Dewa 4-0. Masya Allah. Dewa 4-0. Kemenangan 9 kali beruntun ini menyamai rekor terbaik di era Liga 1, penyamai Bali United, PSM Makassar, dan Persik Kediri. Nah, nih kita kupas lagi nih, kita bedah nih. Nih kenapa nih Dewa United dipermak lagi, dia udah kayak apa namanya? Jis Lepis ya tuh yang di apa Lenteng Agung kan banyak tuh yang permak Lepis tuh, Lepis gusut ya. Gusut. Ini ada apa ini kan? Sedangkan bertabur bintang kok bisa jadi dipermak gini. Aduh, Dewa ini Bapak Rekod. Gimana Bang? Ya kan kita ngobrol santai, ngalor ngidul Bang. Padahal kita nyantai ya kan. Gimana Bang? Ya kaget juga sih sampai skor setelah itu ya Dewa. Ya. Dewa loh, sekelas Dewa loh. Kalau saya tadi berpikir maksimal draw itu pertandingan. Iya ya, maksimal draw ya. Apalagi Dewa kan kemarin habis disengat semangatnya, habis menang lolos ke babak 16 besar ya di CL di challenge ya, di FC Challenge kan. Ternyata kalau saya perhatiin permainan kemarin Dewa itu menurut saya banyak kesalahan sendiri sih. Artinya satu itu, terus kedua finishingnya tidak seperti Dewa sebelumnya. Ya, finishingnya lemah semuanya. Bahkan yang sebenarnya yang sudah bisa dapat gol 90%, kakak Ricky Kambuaya pun juga melenceng padahal gawang sudah jauh. Posisi kiper Borneo juga sudah out position. Ya artinya menurut saya sih kemarin Dewa bukan Dewa yang saya lihat sebelumnya kemarin. Entah mungkin kelelahan bisa juga ya. Bisa jadi. Atau juga tekanan dari penonton yang semakin hari semakin
setiap pekan tambah penonton tambah banyak, ya mungkin bisa juga jadi tekanan itu juga ke Dewa. Dan sekarang kan fanatisme penonton terhadap Borneo, supporter terhadap Borneo shoot etap semakin luar biasa. Iya. Udah sebelumnya kan 8 kali kemenangan beruntun. Betul. Pasti kan para pemainnya juga terpacu untuk bisa meraih kemenangan ke-9 terbukti. Iya, terbukti ya. Ibaratnya semakin di atas, bukan semakin di depan. Semakin di atas, semakin beda lagi. Ya kan mau dijalan, Bang. Ini kan nih 4 gol ya Borneo FC dicetak oleh Christoph Wariga di menit ke-16, Mariano Pareta ke menit ke-70, dan penalti dia terakhir ya di akhir, dan Joel Vinicius di menit ke-9. Nah, ini 4 gol ini Bang, ini pemain asing nih Bang nyetak nih. Bang, menurut lu gimana Bang? Ya, untuk namanya kompetisi ya kan produktif banget ya Bang pemain asingnya. ya pastilah kan. Ya pastilah. Iyalah, Borneo apalagi kan yang kita tanyakan malah Dewanya kok sama sekali seperti nggak ada perlawanan. Kan tadi yang bilang apakah dia kelelahan atau memang melepas partai ini, ya kan? Atau seperti apa gitu. Padahal kan kalau dibilang kelelahan, dia punya materi pemain banyak kan. Banyak, ya. materi banyak. Berarti melakukan rotasi lah. Artinya rotasi dengan memainkan pemain yang selama ini tidak, mungkin kurang jam terbang bermain, dimainkan aja. Ya kan? Ya daripada sekarang kalah dengan pemain yang sama kelasnya, atau kalah sama 4 sama dengan cadangannya yang main. Cadangan aja main ya kan. Biar kita menambah jam terbang kan? Menambah jam terbang, terus saya juga suasana baru ya Bang ya. Biasanya pemain kan cadangan punya motivasi. Selama ini pemain yang cadangan ini atau yang bagus bisa jadi berarti next match bisa lah ini main tampilkan mulai berani, nggak terlalu jauh kan kepercayaan juga saya diri. Tim utamanya sama tim cadangannya nggak terlalu jauh lah jaraknya, ya kan. Harusnya sih menurut saya seperti itu. Ya kan. Sayang pemain-pemain Dewa itu kan boleh katakan pemain-pemain yang kalau dibilang di klub kelas 1 lah. Kelas 1 lah, iyalah, beritanya udah beda lah itu. Beritanya beda ya kan. Ya kan. Nah, ini kan di luar performa impresif Borneo nih. Ada apa nih dengan Dewa? Baru kita bilang nih kecapean habis main tadi dibahas sama Bang Verkot nih, Dik. Ya kan, sedangkan pemain juga banyak berlimpah di situ. Kemarin juga kita bahas sempat Egy. Iya. Maulana Fikri kita bahas juga ya kan. Mereka luar biasa lah di di Champions League ya. Di melawan kemarin terakhir lawan apa dia? Lawan klub Myanmar ya kan. Nah, ini lawan Borneo lagi dibantai nih, Dik. Iya, tapi kalau kelihat di line up kan dia nggak tanpa Nick Kuipers tuh. Jadi Nick Kuipers nggak ada, ganti Wahyu. Berarti nggak full tim dong. Nggak full tim. Jadi full tim dong. Nggak full tim di belakang sama di depan. Jadi si Edo dipaksain ke sayap kiri tuh. Nah, ini kenapa nggak Privat Barga? Gue nggak ngerti. Maksudnya kan ada opsi Privat Barga gitu. Apakah dia cedera atau memang sengaja dikasih istirahat, kita nggak ngerti. Terus ya itu tanpa Taise kan di starting 11-nya tanpa Taise juga. Dan backnya kan biasanya back kirinya si Edo, jadinya sekarang si Alta sama kanannya si yang lagi naik daun U21-nya Rizfar Nurziad itu. Tapi itu oke sih. Tapi dia yang dari titik lemah kemarin ya itu bukan dua back sayapnya muda dicacat terus kan. Sama itu Mariano Peralta. Ya, ini kan udah pekan keberapa nih, ada ini kekalahan ketiga. Ini kekalahan ketiga beruntun Dewa. Kekalahan ketiga beruntun Dewa dari 4 pertandingan terakhir. 4 pertandingan terakhir nggak pernah menang. Harusnya ini jadi alarm bahaya buat si Janolde. Perlu kayak kemarin lagi kan? Waktu seri aja lawan klub Kamboja. Manajer CEO-nya kan langsung bilang kan, ancaman nih buat Janolde. Nah, ini udah 4 pertandingan nggak menang di Liga. Kompetisi lokal ya. Berarti udah tanda-tanda juga itu main di Asia itu. Kalau nggak menang di 2 laga sisa nggak menang. Udah dapat sinyal juga ya. Harusnya ini kan liga nih. Buat main ke Asia lagi harus ini kan banyakkan poin buat deketin ke atas kan. Dan terlalu jauh sekarang buat kecacarnya. Begitu sih. Benar. Bang Rekot, ini pertanyaannya nih Bang. Ini kan udah jauh lah Bang ya. Apakah belum menemukan sih Bang? Kalau menurut lu nih Bang, tadi kan juga Dika bahas banyak pergantian, rotasi. Apa belum menemukan paten, game plan dan formasi tersebut, kerangka tim gimana Bang menurut Bang? Kalau menurut saya sih Janolde tidak bermain dengan skema yang sebenarnya. Artinya bahwa menurut saya juga ada tanda kutip kebosanan
pemain dengan pelatih ini. Ada juga makanya tadi dari kemarin saya juga udah diskusi sama Pak Rijaldi bahwa John Olde posisi bahaya nih, dia bilang gitu kan, bahaya nih. Ini udah alarm. Itu jauh-jauh sebelum syuting saya kasih tahu bahaya nih, alarm nih. Meskipun dia memang di AFC Challenge dia mumpuni, tapi di lokal kan parah. Apalagi posisi saat ini kan Dewa bermain di Stadion Banten yang Serang, yang notabene akan jadi home-base-nya. Home-base ya, betul. Juga Dewa untuk lagi menjaring supporter, ya kan? Supporter tuh datang karena biar klubnya berprestasi. Kalau klubnya nggak berprestasi kan supporter juga sulit. Iya, betul. Mendatangkan supporter, menarik supporter juga sulit kan. Artinya menurut saya sih John Olde saat ini lagi mungkin lagi tidak pintar dalam meramu strategi permainan. Lagi tidak pintar ya Bang. Lagi tidak pintar meramu pertandingan karena ternyata pemain kelas 1 yang dimiliki tidak memberikan efek yang bagus buat tim ya. Artinya kan tidak seperti tidak seperti Persib ya kan. Dia bisa Bojan Hodak, dia pandai bisa memainkan kebutuhan tim seperti apa, bisa tahu. Kalau ini kan kelihatannya John Olde monoton dengan posisi dia kan punya staf pelatih Bang, punya staf pelatih, apakah nggak didiskusi atau memberikan masukan kan? Ya punya staff, dia punya analis ya, betul. Itulah. Tapi ya menurut saya nih semuanya lagi sedang angin lagi gak bagus di Dewa. Tapi sebenarnya kan di kompetisi tahun lalu pun juga Dewa kan juga di putaran pertama juga sama seperti ini kondisinya. Begitu putaran kedua arah angin berbalik kan, Dewa langsung mencuat ke atas. Kita nggak tahu juga nih. Yang sekarang kita nggak tahu ya. Tapi memang Dewa yang sekarang menurut saya bukan Dewa yang dari awal kita gadang-gadang sebagai klub dengan dream team ya. Prediksi ternyata di luar dugaan ya. Sekarang malah Borneo-nya OP. Atau faktor Borneo-nya terlalu overpower. Dan kalau kita bicara Borneo, gini, Borneo di luar kandang mereka sudah menjadi momok apalagi bermain di kandang gitu kan. Itu sudah banyak tim-tim lain yang jadi korban kan. Sebelumnya kita Persija juga tidak bisa juga waktu itu kalah kan dari Borneo kan. Nah sekarang Dewa lagi jadi korban, tim lain yang jadi korban Borneo. Artinya bahwa Borneo ini memang menurut saya memang lagi anginnya lagi bagus di Borneo. Angin bagus dalam artian bahwa kemenangan itu memacu terus pemain, bahwa ketika dia menginjakan rumput, dia tak pemain itu sudah menang. Nah, itu yang sulit tuh Pak Rijaldi. Dan menang dan itu kan kepercayaan diri ya. Iya. Kepercayaan diri dia masuk lapangan mau berangkat, gua harus main sini dengan bekal beberapa pertandingan ke belakang dengan poin-poin penuh itu kan. Percaya diri penuh kan. Kita jalan mau main di sini masuk lapangan tapi dia tinggi. Ibaratnya tim, apakah Dewa itu tim dengan tekanan Bang Rijal? Bisa jadi. Iya bisa jadi, karena kan Dewa itu kan yang kita tahu kan di situ banyak pemain bintang, iya kan. Ya mungkin selama ini kan kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi memang tidak mudah menyatukan banyak bintang ke dalam satu tim. Betul. Baik tim asal lokal bintang dari asli, dari luar atau dari dalam juga. Di dalam juga banyak kok bintang kita sih. Ada Egy, ada Stoik, ada Ricky Buaya. Dari luar ada Mesidoro, ada Jaja gitu kan. Ya itu kan tinggal bagaimana pelatih itu meramu kan. Lagi tidak pintar. Nah itu kalau tidak pintar itu berarti kadang-kadang keding-keding juga kan. Kita kadang-kadang pintar, kadang-kadang keding-keding juga, benar juga sih Bang. Kayak pernah di Eropa di La Liga lah. Kita tahu bahwa Real Madrid pernah membeli hampir seluruh bintang juga ya kan. Sampai disebut Los Galacticos kan, tapi temennya nggak berdaya juga sama Barcelona, kan? Sama. Mungkin ini lagi mencari bentuk terbaik dari pemain bintang yang ada di situ, atau mungkin ada faktor lain ya, nggak tahu. Pemain bintang egois pasti tinggi dong, ego pasti tinggi. Ingin menunjukkan dong, show up. Nah itu mungkin ya bisa terjadi ya, ada faktor itu ya. Berarti si pelatih tidak bisa mengontrol para pemain bintang itu dong, ya. Seperti itu di Dewa. Artinya pemain bintang itu bisa ada permasalahan dong, personal tadi Bang Emil bilang. Berarti ada yang salah. Ada something wrong lah kan, ada salah ya kan. Dalam mengelola pemain. Mengelola psikologis pemain, ego. Betul. Berarti Borneo
anginnya kencang, Dewa masuk angin. Nah, Berarti kurang kerokan. kan. Oh, itu udah merah semua. Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, bacain dulu nih hasil lengkap pertandingan. PSIM Yogyakarta 2-1. Oh, menang Persis Kediri nih. Luar biasa nih PSIM nih main kandang. Persija 3-1 lawan PSBS. Persita ya, senang Bayangkara ya. Bayangkara 1-1 Persita juga ini lagi oke juga di Persita nih. Ya kan iya. Benar-benar pembuktiannya luar biasa lah, progres lah. Bali United 0-1 Persib. Oke, main di kandang Bali, emang tipis ya. Kemenangan pertama. Kemenangan pertama. Saudara lah itu. Saudara. PSM Makassar 1-1 Madura United sama Madura nih. Persebaya Surabaya kan dapat poin lagi 2-1 sama Persis Solo nih. Kemarin udah kalah 2 kali. Aduh, Solo jaga kan? ya. Solo juga kasihan juga nih Solo nih kan, bangkit lah. Persijap 1-2 lawan Malut tuh. Malut menang di kandang Persijap nih 2-1. Semen Padang 1-2 lawan Arema Malang. Kalah lagi baik di kandang ya kan. Aduh. Kalah duo. Oke, bermain di Manahan Solo tanpa penonton ternyata tak mempengaruhi penampilan Persija yang berhasil melumat PSBS. Maxwell mencetak hat-trick. Nah, ini Maxwell nih lagi produktif banget nih, kemarin on fire nih. Dia 3 gol kemarin, Dik. Iya, dua laga berarti. Dua laga golin terus kan. Dari dia mainnya udah berapa kemarin mana? Terakhir 2-3 ya? Terakhir Iya. tuh lawan Madura golin juga kan dia. Golin juga, ya, golin juga. Maxwell apa Lano ya? Lano ya? Pokoknya enggak, maksudnya Persija udah dijamin ya menang ya? Menang. Menang. Hat-trick pertama musim ini pemain Persija Maxwell. Ya berarti Persija punya opsi penyerangan yang luar biasa selain kemarin kan dia Alano terus kan, Alano. Tapi ternyata Maxwell yang lebih produktif. Ya, dengan sekarang masuk jajaran top skor, semua beda 1 gol sama Dalberto. Kalau nggak salah, ini menunjukkan bahwa opsi penyerangan Persija makin banyak dan banyak senjata buat dia mencetak gol. Jadi nggak ngandalin satu pemain. Dan Maxwell duet sama Alano kemarin juga bagus karena Alano 1 umpan kan waktu gol keduanya. Maxwell kombinasinya juga makin oke, keren. Dan juga kredit point kemarin sih ini Excel ngasih asis ke Maxwell tuh. Iya, Excel ya kemarin Excel. Buat apa pembacaan ruang terus semuanya. Jadi diberi kepercayaan. Diberi kepercayaan membuktikan dan ya percaya diri banget nih Persija dengan udah punya Maxwell, udah punya Alano juga, jadi udah bingung lah kalau mau buat serangan kan, mesin serangan. Dan ini Maxwell ini oke sih, dia bisa ditempatin semua posisi, bisa di sayap, bisa di tengah, dan sangat tajam. Dan dia memang merindukan kembali sosok striker seperti BP, Simic, mungkin pengganti ini Maxwell nih mulai kayaknya. Maxwell, kalau gue sih mengharapkan Excel ya bisa berkiprah ya dari lokalnya ya. Kalau berkiprah ini Bang Vergot ya. Excel ini kan ya kalau kita mengharapkan kan seperti dulu lagi striker lokal kita nih bisa naik lagi lah gitu kan. Jangan gitu-gitu aja. Tapi lumayan kan dia berkontribusi dengan 1 assist gitu meskipun karena ya melihat persaingan yang ada, maksudnya Maxwell lagi perform, Alano lagi perform juga gitu. Oke sih. Oke, kekalahan PSBS ini membuat posisi di Valdo Alves disorot dan rawan dari pemecatan. Berarti tadi kalau Bang Vergot bilang udah ada alarm. Nah, bunyi terus tuh alarm tuh. Melihat situasi tim dan performa sejauh ini bagaimana nih? Posisi di Valdo. Ya, biasalah PSBS udah kalah berapa kali tuh PSBS. Udah nggak menang terakhir. Udah nggak menang berapa pertandingan? 4 pertandingan lebih. Ya kalau PSBS kan dari awal kita prediksi ya kan. Ini kan salah satu tim yang kita prediksi memang agak sulit bersaing lah, gitu kan. Ya karena kita ketahui lah bahwa dari finansial aja kan mereka dari awal juga sudah kelihatan. Tapi kalau dilihat dari materi pemain sebenarnya saya lihat sebenarnya bagus. Saya lihat materinya di Valdo bagus. Ya cuman ya itu hasilnya selalu tidak bisa ditebak kapan dia menang, kapan dia kalah. Tapi kan dia udah masuk itu FIFA itu di laporan FIFA telah gaji. Dia telah gaji juga ya. Belum tahu udah diberesin apa belum, tapi dia udah masuk daftar pasien lah. Tidak boleh nambah kontrak ya. Iya, tidak boleh transfer. Kan kalau kemarin kan pasien tetapnya PSM tuh. Nah, kemarin nambah nih PSBS.
Berarti pelatih-pelatih ini masih dapat kepercayaan nih kalau kita lihat nih ya di Liga 1 ini ya, BRI Super League ini dapat kepercayaan nih, Bang Verkot. Enak ya Bang Verkot, gimana Bang? Kalau saya lihat sih Divaldo tinggal menghitung hari aja sebenarnya. Menghitung hari Bang. Menghitung hari untuk dia tidak akan dia mungkin akan tidak mungkin tidak dipecat ya. Mungkin dia akan resign, mengundurkan diri, tapi dengan sesuatu yang bagus. Mungkin ya kayak Marcelo Lippi, ya kan? Setelah Italia juara Piala Dunia 2006 langsung mengundurkan diri. Sama juga sama Amit Jake. Ya meninggalkan rekam jejak yang bagus. Ya kan? Habis Prancis juara Piala Dunia diri. Berarti BSPS habis juara Liga. Habis dia bukan juara, habis dia menang bisa juga Divaldo Alves berubah diri. Ini bocoran nih. Bocoran. Ini kayaknya udah ada kisi-kisi pasti orang dalam. Pasti ada orang dalam ini. Ini kayaknya percaya diri sekali. Gue seneng banget kalau gue seneng banget. Bahasanya yakin bener ya. Yakin banget ya. Enggak apa-apa. Bener Bang, apa itu pada Bang? Dirinya ke Italia sama ke Prancis dulu ya. Iya, tapi kan lu pakai baju Jerman gimana sih, Bang? Pakai baju Jerman ngomong Italia. Nah, makanya tadi gue bilang ini kayaknya info dalam nih. Iya, ada orang dalamnya nih, bisa foto-foto dari Nah, artinya kan biar dia pergi dengan indah. Oh, udah sakas kemenangan ya. Udah kemarin susah banget nih menang, saya mundur ya. Nah, kan bersih enak tuh. Oke, ini kalau bener kata Bang Verkot ini bener gua aja makan sayur asem pokoknya beneran. Oke. Gua traktir beneran asli. Tapi ini bener dengan Fasa ya. Gua traktir beneran nih, beneran ya. Setengah ya. Oke sih kalau dibilang oke dah. Kan positif sekali, wise banget kata-kata, bijak sekali. Wise banget. Pasti nanti ada bocoran. Iya. Oke, berarti yang tak kalah mengkhawatirkan posisinya adalah Peter Deru. Naik pelatih lagi, ini yang kena comeback Persebaya Surabaya dengan desakan luar biasa dari supporter dan masih juga belum bisa menang lagi. Langkah yang sebaiknya dilakukan manajemen Persis Solo lagi. Manajemen kan langkah dari gimana nih ya? Ini seperti yang udah pengalaman di manajemen. Peter, iya, gua bilang beda Peter Pan. Iya. Peter Deru nih. Ya sekarang kalau apa tadi pelatih Peter Deru ya kita juga kasihan juga. Kalau gue sih nggak ngeliat Peter Deru yang ngeliat Solonya ya. Dari awal kompetisi tuh kayak musibah tuh hantam ya, dari mulai pemain, dari mulai termasuk sabar Peter Deru ini. Sabar dia. Peter Deru mau bikin apa? Mau bikin apa? Pemain yang dia kontrak ternyata tidak bisa main. Kayak lagu itu tuh, lagu Ambon mau bikin apa? Pasti. Baru mau on gosip mengenai gaji. Iya. Ya sekarang susah gitu loh. Terus gimana kalau manajemen harusnya gimana? Kalau kan udah mengalami manajemen. Kalau dengan kayak gini langkah taktisnya. Ya kalau kita kan kalau bicara manajemen ya pasti kan kita lihat kondisinya. Kita mau menyalahkan pelatih pun bagaimana harus nyalahkan gitu kan. Iya, tapi iya. kembali lagi ya pelatih pasti tuntut prestasi. Ya udah tinggal kebijakan dari manajemen mau dilakukan pergantian. Nah, kalau pergantian pelatih baru bermasalah dengan kontrak lagi nggak nanti? Iya. Apa disuruh ini nunggu sampai dia mengundurkan diri? Cuma kan kemarin sinyalnya di preskon biasa tekanan supporter. Jadi dia tidak terlalu ini sama tekanan supporter kan? Kalau menurut gua Peter Deru ini nunggu kemenangan baru dia mengundurkan diri. Sama dong main itu. Wah, kan gua kan wise lagi, gua kan mau bijak. Berarti nunggu mengambil kata-kata dari Bapak Verkot sama kan. ya? Sama Peter Biar Deru sama itu. Solo sama-sama berarti. Iya. Menang mundur. Ya kan. Itu luar biasa itu kan, nunggu dia menang baru dia mundur. Itu solusi yang luar biasa. Ya kan. Kondisi serupa juga terjadi nih di PSM Makassar ya kan. Dia pelatih baru ya, udah datang ya? Udah datang ya? Udah nanganin ya? Belum di bench, belum di bench ya. Belum duduk. Thomas Truca. Itu ya Thomas Truca, betul. Saat jeda babak para supporter turun ke center ban dan sempat menunda jalannya kick off. Ini dulu juga zaman gue juga merasakan juga nih. Ya. Sebelum didatangkan kapten tim Akbar Tanjung. Nah, ini nih ya kan. Kalau PSM ya luar biasa juga, sama udah apa ya problematiknya klub nggak jauh beda. Kemarin posisinya adalah karena tertinggal kan 1-0 terus mereka karena ini pas datang momen ulang tahun PSM. Oh iya momennya. Kayaknya sama kayak waktu itu juga deh. Seri untungnya kan nggak untungnya sih. Yang kemarin siapa kita bahas momen ulang tahun juga kalah? Sriwijaya. Ini momen ulang tahun juga sama PSM kan. Mungkin kegelisahan waktu itu kan. Hakimi cedera.
Di sliding. Iya, enggak, Mama kan mau ulang tahun juga. Ulang tahun. Ulang tahun juga ya? Iya, ulang tahun juga kemarin. Ini ulang tahunnya lagi nggak baik nih. Lagi nggak baik ya kan, anginnya nggak baik. Gak ada info. Nggak ada info. Gimana info? Kemarin. Ya pokoknya tapi kemarin itu ternyata ada update follow up lagi. Jadi setelah itu kan terus seri kan satu-satu untuk perayaan ulang tahun. Nah, pas perayaan ulang tahun 2 hari lalu apa kemarin gitu beritanya, supporter bergerakan lagi, tapi dia tidak menyerang pemain dan pelatih, mencari manajemen langsung ke Bapak Sadikin Aksa yang dicari. Iya, Pak Sadikin Aksa. Ditemui manajer tim doang, terus akhirnya ini ulang tahunnya PSM, maksudnya ayolah keluar ketemuin supporter supaya buat ngobrol-ngobrol dulu lah kondisinya segala. PSM lagi kayak seperti ini gitu. Mungkin tidak puasanya supporter kayak gitu sih. Jadi mereka langsung menembaknya ke manajemen karena masih menjadi pasien tetap di FIFA kan. Sungguh disayangkan. Kadang di kita juga kadang bingung ya. Supporter menempatkan diri itu bingung ya Bang. Kayak pemilik saham. Kayak dia kayak pemilik saham, kayak punya duit gitu kan. Harusnya ya namanya supporter kan. Ya mendukung lah secara sportif gitu kan. Jangan bertindak seperti kayak pemilik saham. Kalau dibilang kan fanatisme. Oke, fanatisme masih penting gitu kan. Untuk mendukung satu tim kan jiwa fanatisme itu sangat penting lah gitu kan. Tapi jangan sampai ya kayak tadi itu bikin demo gara-gara cuma ulang tahun ya sudah lah. Bikin aja, supporter bikin acara sendiri gitu kan. Memutuskan. Apalagi kalau sampai supporter nanti menuntut masuk ke supporter, menjabat juga sebagai di manajemen, udah. Terus saya memutuskan ganti pelatih. Iya. Ya kan? Kacau. Di sini juga. Oke, ini ramai juga nih, ada insiden juga nih di Gelora B.J. Habibie penyerang PSM Makassar, Abu Kamara alami cedera kakinya. Terprosok besi. Jepit di drainase samping-samping ya kan. Kalau besok drainase ganti aja agak luas jadi dia nyebur. Gue pernah kayak gitu juga nyebur di parit. Ya kan. Jadi gede gitu. Iya, nyebur di Sawangan. Buah, di parit untung ada airnya. Kalau nggak ada airnya habis gue berarti besok regulasi lapangan bola pinggiran kolam renang. Nah itu baru gue bilang jebur, iya aman ya. Nah ini gimana bisa kaki terprosok ini air kan kejepit nih, terpaksa damkar yang harus datang. Ya damkar. Tapi update terbaru ini cederanya nggak terlalu parah. Iya nggak parah yang pas daripada itu. Kalau pas dari parah tidak parah itu udah salah sendiri. Salah, artinya verifikasi stadion. Verifikasinya stadion. Di awal kompetisi harus lebih detail lagi. Jangan betul Bang. Di pinggir itu kan kotak drainase itu kan harus dilindungi, ditutup lah, bisa kebuka. Iya, benar. Terusnya juga jarak rumput sama sentel batu ada berapa meter sih masih berapa senti, deket banget. Kadang masih ada batas-batas cor-coran. Ya kan? Oke, kita ngopi dulu deh biar kaki kita nggak kejepit. Iya. Kita ngopi dulu ya. Tas dulu ya, kasihan ya. Untung dia nggak ada apa-apa nih, maksudnya nggak celana ya? Enggak, untung apa? Jadi itu tuh sebenarnya momen pas mereka lagi muter, kan perayaan ulang tahun. Bukan lagi main, lagi muter dia. Lagi main dia. Jadi pas emang lagi muter di Central Bannya itu. Cuma yang benar juga, kenapa nggak ditutup? Kan udah tahu mau ada itu ya. Betul. Ada ya namanya juga. Ya tapi kan merugikan tim dong. Iya. Kalau kita balik lagi tentang musibah siapa yang tahu sih. Siapa yang musibah kan gitu. Iya. Baru kita bilang ada untungnya, bagusnya itu nggak cedera. Namanya udah kodarullah. Iya. Tapi kalau kita kan ada untungnya Bang, si untung dijatuhnya untungnya, ya kan nggak tahu si untung lagi ngojek ya kan. Kita lanjutkan ngomongin PSM yang akan melawat ke kandang Dewa United. Nah ini nih lagi sama-sama terpuruk juga nih. Laga ini berpotensi jadi debut pelatih anyar Thomas Trucha di bench. Nah, berarti Thomas Trucha ini udah bisa di bench. Udah bisa mendampingi tim melawan Dewa United. Kira-kira akan seperti apa pertandingannya nih? Apakah sama aja, apa ada berubah? Soalnya dua-duanya nih yang lagi lagi di underperform lah. Kalau menurut saya sih nggak usah takut main di kandang Dewa lah, karena sudah terbukti Persebaya pun dengan 10 pemain Madura mana bisa menahan Dewa. Madura bisa menang 2-0 lagi lawan Dewa di Banten. Artinya Dewa bukan sesuatu di kandang Dewa bukan sesuatu yang menakutkan. Jadi menurut saya dengan Trucha ini PSM awal kebangkitan PSM lah menurut saya harus lawan Dewa ya. Lawan kebangkitan PSM melawan Dewa.
Ini kan? pelatihnya Jurgen Klopp KW. Iya, bisa karena juga. gayanya mirip. Jurgen KW ya. Oh, Thomas Tuchel. Nah, Jurgen Klopp KW. Berarti baru Jurgen Klopp Itu makanya Jerman. Berarti Jurgen Klopp KW nih. tambahan bonus harus lebih besar lawan Dewa ini. Gimana, Pak Manajer? Pak Manajer, kasihan juga kan. Oke, pekan ini yang menarik ada 2 derby nih. Derby Jawa Timur, derby Mataram. Derby Jawa Timur dulu. Derby Jawa Timur dulu, Persik versus Persebaya Surabaya. Akan seperti apa nih? Oke. Persik Persebaya. Persebaya ini pertemuan ke-16. Nah, Kan poinnya Persebaya menang Persebaya. 8 kali, Persik menang 3 kali, sisanya draw. Draw. Dan ini mainnya di Persik. Di Persik mainnya agak bahaya buat Persebaya karena Persebaya agak sulit menang di Persik Kediri. agak sulit Persebaya menang di Kediri. Kalau main di Surabaya dari 9 pertandingan di Surabaya, dari 8 pertandingan di Surabaya semuanya dimenangkan Persebaya. Tapi kalau di Kediri kalau wala bisa waktu. Iya. Oke, berarti masih ada Persik Kediri itu oke lah Bang ya maksudnya ya? Masih Iya, rame nih. Rame nih ya. Peringkat ke-11 Persik dan peringkat ke-9 Iya, Persebaya. betul. Rame nih. Kalau ada saling mengalahkan, kalau Persik bisa ngalahkan Persebaya kan Persik bisa Betul, naik. posisi. Kemarin Persebaya udah menang. Nah, Persik Ya kan? kalah. Draw. Persik Draw. draw. Persebaya menang kan? Oh, Persik- Iya. Persik Persik Kediri. Persik kalah sama PSM kan? Kalau Oh, PSM ya, Persik Kediri. Oke nih, saat gengsi juga nih ya kan. Nah, Jelas nih, derby Mataram. pokoknya paling panas itu derby Mataram. Nah ini Persolo deket nih, cuman berapa ini doang nih. 1,5 jam. 1,5 jam nih, akan seperti apa nih saat gengsi nih. Ini main di Persis Solo nih, Main di berarti bisa juga tadi kebangkitan dari Persis Solo. Untuk Bisa. membutuhkan Nah. melawan PSM Yogyakarta. Kalau Nanti habis ini pelatihnya Solo keluar. Nah, bisa jadi. Bisa jadi. Karena menang di derby. Iya. Derby, Bang. Derby Mataram meskipun Iya. kan sekarang Mataram islah. Jadi udah Tergantung nih. enggak, tapi sekarang udah damai. Jadi Damai. Jogja, Solo, Sleman, Bantul tuh sekarang udah damai. Oh. Udah Itu damai beda. semua. Karena Kanjuruhan. Sebelum Kanjuruhan, setiap derby ini adalah suasana yang paling mencekam di Jogja, Solo. Ya udah ada ininya ya. Pasti setiap Udah ada pertandingan contohnya, PSIM story sama ya. story-nya Story. PSIM Persis kalau ketemu tuh suasana mencekam. Mencekam, betul. Ini pertama kalinya Mataram islah, damai lah. Damai ya. Damai. Tapi di pertandingan PSIM sama Persis ini gengsinya gede. Iya. Karena kiblat lah, satunya Mataram Keraton Jogja, satunya Keraton Solo mewakili Iya. kiblat dua keraton di Jawa di Jawa Oke. kan ya, di Jawa. Nah, Dan ini pembuktian juga PSIM pembuktian. dong ya kan. Nah, dan kalau Derby. dari sejarah pertemuan, Nah, sejarah pertemuan Persis kalau pertemuan, main ya. lawan PSIM, Persis selalu menang di Solo. Solo. Selalu menang di Solo. Kandang Solo berarti Nah, ya. itu babak Solo, terakhir ya. Kalau main di Jogja, Kalau main di Jogja kayaknya kebalikannya unggul PSIM, tapi terakhir kemarin sempat seri. Jadi secara rekor Solo lagi bagus. Solo lagi bagus. Cuma sekarang kondisi tim. PSIM-nya lagi bagus. PSIM lagi bagus nih, kemarin menang. Kemarin menang. Iya. Nah, Dan dia kan Raja Owe juga nih ya. Iya. Cuma ini derby masalahnya. Derby nih. Derby itu kayak Ini bukan hanya dari tim, ini dari pelatih juga. Sama-sama pelatih Belanda kan. nah, lucunya kemarin Belanda, si Belanda. si Peter Deru main Peter. ke rumahnya Gastel. Jadi ini lucu nih kemarin di media tuh di media di Main lokal tuh. draw berarti. Mengunjungi, saling mengunjungi. Draw berarti. Saling Oh iya kan, mengunjungi. bisa. Itu Saling udah ada mengunjungi, iya kan? orang dalam Saling juga. lucu kemarin iya. Saling mengunjungi toh. Iya. Kalau Iya. dia cuma draw ke tempatnya ke Gastel, berarti kan tergantung. satu. Ya kan ini kan bolak-balik nih, draw. Draw. Dikasih itu aja kode aja itu. Iya. Itu kode ya bisa jadi. Ya Dan makanya dia- ini kemarin panasnya itu. Iya, dia makan di mana Tergantung. nih? Bisa juga gini. Yang dibawa Yang sosis Solo, Iya, kan? Ambapia. Ape sate Pak Kamto. Ya bisa juga. bisa nih. Tengkleng, Cuma kan benar kata coach ini tadi kan kalau menang ini kan mundur kan bisa juga. Gimana kalau Iya. ini kita inilah Iya, mainnya cincai. santai aja cincai lah bisa juga kan. Jadi kan macam-macam. Ya, traktir apa namanya nasi goreng pele ya kan boleh juga tuh. Tapi emang pelatih ini karena dekat lokasinya deketan sama Belanda memang ini sih sering komunikasi mereka. komunikasi ya. Ya kenal juga kan sama-sama. Iya, tetaplah Iya, di lapangan tetap fight lah. profesional. Tetap profesional lah dia ya kan. Bercanda anak-anak Bercanda aja di aja. sana. Kita Oke. juga profesional di sini kan. Profesional kita. Iyalah. Gua dalam gak? Oke, duel top score nih. Apa? Draw. Pokoknya draw tuh ya, diprediksi udah draw tuh dalam Bang Verkot tuh. Oke, duel top score akan terjadi di laga Arema versus Persija. Dalberto versus Maxwell. Kira-kira siapa yang akan bakal lebih gacor nih?
Dalberto versus Maxwell. Kemarin Maxwell habis hat-trick. Nah, nggak tahu Dalberto nih. Dik. Dalberto kemarin gol juga. Main di Kanjuruhan ya? Main di Kanjuruhan. Iya. Kemarin Dalberto golin juga sih. Jadi ini kayak ya juga selain Main di kandang Arema Persija nih. Kanjuruhan. Oh, Main di oke. Kanjuruhan kan kemarin Persija habis home kan namanya. Ini kan sebenarnya derby inilah Derby apa? Jelas-jelas. Derby lah. Derby saudara lah, ada saudara kayak Bali sama Persib ya, iya kan? Saudara gimana ya maksudnya? Emang Saudara Jakarta jauh. Malang jauh. Jakarta Malang ada saudaraan juga. Ada kereta kan langsung tuh, kan Jakarta Argo Bromo, Argo Anggrek kan langsung dari Jakarta lagi gitu. Ada yang berani komen. Iya ada yang main, gitulah, derby gitulah. Mau. Udah tahu deh, saya nggak mau komen. Enggak kan coba baca kan kayak sebenarnya kan dia kedekatan Persija Arema ini Komen kan nggak apa-apa bang, dikit aja. Apa? Hanya Pak Rizal dia yang tahu. Hanya. Oke deh. Tapi kalau saya bandingin Dalberto sama Maxwell, menurut saya sekarang lagi on fire Maxwell Maxwell bagus. Maxwell tuh datang ke Persija di awal dia hanya 2 kali dia sebagai super sub, ya kan? Sekarang golin Ya, mulu. sekarang golin terus. Artinya buat itu Ya kan. kalau ini kan kita bisa lihat dari materi pendukungnya lah. Iya, benar, Ya kan Pak Rizal. Dalberto dia sebagai top skor, tapi kita lihat pemain pendukungnya dari lini tengah, sportnya yang bagus kalau kita lihat lokalnya cuma Akan Fikri, ya kan? Kalau Persija kita lihat semuanya bagus, Iya, Semua mendukung. Dan saya jagokan Persija di sini menang karena biar Persija lebih dekat nilainya dengan Borneo kan sekarang selisihnya jadi lebih 10 kan. Jadi kalau mau keluar Selisih 10 ya. Oh, Pak jauh juga ya. 20 sama Iya. Iya juga dia cukup jauh. jauh, Dari- makanya Iya. biar mendekatkan kan Persija nomor 2 sekarang kan. Iya. Berarti kalau dia udah Borneo, kalau kita lihat beberapa kali menang lagi udah bisa dia mengklaim juara liga ya. Iya, Borneo kan baru 9 pertandingan menang terus. Menang terus. Persija udah 10. Ini pertandingan yang 11 nih lawan Arema kan. Nilainya 20 dari 27. Biar deketin aja. Deketin biar enggak terlalu jauh. Udah jauh ya, jaraknya. nggak terlalu jauh ya. Kayak tahun lalu kan Persib terlalu jauh kan Iya, jaraknya iya, kan iya. sama ya, Dewa tapi kan Oh. seperti biasa kalau kita tahu lah kalau sudah terlalu jauh pasti kan nanti pas putaran kedua tuh yang di atas tahan-tahan dikit-dikit kan ya agak rapat dikit. Enggak tahu deh gue. Tapi adu gengsi nggak nih? Kanjuruhan seperti apa ntar laganya nih? Persija sama Arema nih. Emang ya kan? tanpa penonton ya? Ini big match kan? Ada menonton. Big match kan seperti apa nih? Kalau gue sih lebih lihat ramai antara Arema sama The Jack. Nah itu kan pertemuan Iya, Arema itu saudara, dua Aremania, saudara, ya kan? Aremania. Lebih rame Kita ya. lihat atraksinya seperti apa yang mereka bikin kan. Asik. Jangan tesnya aja mainnya juga dong. Mainnya. Kalau main kan udah kita prediksi, kita pegang Persija. Saya Persija tuh Bang. Iya. Oke. Persija lagi menang terus. Kita lihat nih adu kreasi antara Aremania sama The Jack. Iya, oke. Saatnya memprediksi skor pertandingan pekan ke-12 Super League 2005-2006. Oke, di Kamis 6 November 2025 PSBS Biak akan menjamu Persita Tangerang di Maguwo jam 15.30. Skor berapa? Skor menang untuk PSBS Biak nih. 3-0. 2-1. PSV Biak. Biar PSBS Biak. ya udah kita biar kasih Tivaldo cepat keluar. PSBS Biak kan kayak tadi juga bang, dia menang, habis itu dia izin mundur Dia gitu. biar dia menang, jadi Tivaldo lebih cepat kasihan. Iya tuh kan. Oke. Terus Jumat 7 November 2025 Bayangkara akan menjamu Bali United jam 15.30 di Stadion PKOR Sumba Pemuda. Ini Bayangkara nih, Bali United berapa nih? Menang aja deh, menang aja nggak usah Seri, skor. seri. Kalau saya menang Bali. Menang Bali. Seri. Kalau gue pegang Bayangkara lah, karena Bali aja masih jauh lah. Bali kemana habis kalah 1-0 main di kandang. Terusnya Bayangkara menang. Sebelumnya dia menang di Bayangkara seri ya? Mana Seri, seri? Bayangkara Seri. Bayangkara seri, Bayangkara. Bayangkara kayaknya. Oke. Terusnya Persik Kediri dengan hari yang sama Jumat 7 November. Seru nih. Persik Kediri derby melawan Persebaya Surabaya main jam mainnya di 19.00 di Gelora Joko Samudro. Itu menang Persebaya berarti. Main di Gresik. Iya, Menang Persebaya berarti. Main Gresik. Iya, Main di Gresik ya? Kirain main di lapangan Persik. Ya, Oh. berarti ini Menang Persebaya. gimana bang? Menang Persebaya. Iya, kalau di Persebaya. Gresik Kalau kayak main di Kediri Iya. berat ini menang Persebaya Oke pokoknya. dah. Apalagi main di Joko Samudro ya. Ada soal perizinan Iya, berarti. iya, Mungkin bisa ada soal jadi ya. perizinan. Bisa Sabtu 8 November 2025 Arema FC akan menjamu Persija Jakarta Persija. main di Kanjuruhan 15.30. Persija. Persija, oke. Persija.
Terus ya Persis Solo akan menjamu PSM Yogyakarta, main di Manahan 19.00. Bro. Persis Solo seperti prediksi lu Persis Solo, Peter Oke. Peter dulu. Minggu 9 November Dewa United akan menjamu PSM Makassar jam 15.30 di Banten International Stadium. Semen Padang akan menjamu Borneo FC. Dewa United itu menang kalau saya. Dewa United oke ya. Kalau gue PSM. PSM gue juga. Saya juga Dewa. Diagram. Iya. Soalnya PSM habis itu akan mengundurkan diri. Janganlah, harus menang PSM. Iya kan, debut perdananya. Iya. Waktu PSM. Ya kita nggak tahu lah bang, ya kan kita nggak tahu. Semen Padang pelatih baru 2 kali kalah. Iya 2 kali kalah. Ini kan rasa lama. Mudah-mudahan beda lagi pelatih nih. baru rasa lama. Kalau ini kan Thomas Tuchel benar-benar dia debut di Indonesia kan. Iya. Salahnya kenapa Padang ngambil pelatih rasa lama yang udah tahu Indonesia gitu kan. Masa PSM Makassar ngambil Hank Williams lagi kan nggak mungkin sama Opa. Semen Padang akan menjamu Borneo FC, main di Haji Agus Salim jam 19.00. Ini yang menjamu yang luar biasa nih Semen Padang. Kalau Semen Padang sampai menang, ini juga tantangan tersendiri sendiri untuk Semen Padang bisa. Ini kan berarti juara grup lawan Borneo. Kunci, Iya. Pimpinan klasemen lawan Kunci. Ya, Semen Padang harus mempersiapkan diri. Borneo masih punya peluang besar nih. Gua Semen Padang. Borneo. Ya Kalau kan? ini Borneo menang 10 kemenangan beruntun. Ya, udah kita nggak tahu Allah alam kayaknya udah. Ya bisa Padang bisa menang lah asal makan sore. Kalau Padang bisa menang berarti ya biasa aja jadi Borneo ya kan. Soalnya kan sebelumnya kan juga Persib udah pernah tahun 2008 sampai 17 kali nggak terkalahkan. Iya. Kalau Borneo kalau kalah udah habis selesai kan. Karena rekor masih Persib sama PSM kalau nggak salah. Persib kan 17 kali kan nggak pernah kalah. Betul. Terus juga dan belum tentu juga Borneo juara juga. Jangan juga itu dia. Jauh. Itu baru saya mau katakan itu tahun juga. 2019 nih ingat ya. Tahun 2019 di kepala kita bahwa yang akan juara Bayangkara. Dengan 16 kali pertandingan nggak terkalahkan. Nggak taunya di Bali United disalip Bali United kan. Itu kan kejadian tuh. Ya 2017 ya bang ya? Iya harus Borneo harus menjaga ada yang juara itu 2017 Bali baru Persija 2018. Oh iya Persija 2018. Bayangkara nggak terkalahkan dari 16 pertandingan. Bayangkara ya kan? Ya kan. Oke, selanjutnya Madura United. Bukan apa? Ini Bayangkara ya? Bayangkara iya. Bukan Bayangkara. 2017. Rapat Dermawan di mana? Oh ini apa Tira? Oh Tira Kabu. Persikabo Tira. Iya sempat di awal sempat bagus zaman Ciro. Ciro baru datang ya. Oke Madura United akan menjamu Persijap Jepara di lapangan Stadion Gelora Madura Ratu Pamalingan Minggu. Oke ya udah nih. Madura berapa pertandingan? Karena Persib ditunda pertandingannya lawan Maluku United ke tanggal 14 Desember. Karena udah ngajuin pengunduran jadwal karena tidak ada pesawat langsung dari KL ke Ternate. Iya, karena habis lawan Selangor, tidak keburu. Ya. Tiketnya jadi susah. kapan? Digeser ke Desember, 14 Desember. Lawan Maluku United. Itu seru kan? Pertemuan Ciro Alves dan mantan pemain asingnya ketemu Persib, tapi ya harus mundur. Tapi ya mau gimana lagi? Kan Persib lagi main di Asia. Ya soalnya bawa negara juga kan. Biar gimana pun. Oke, Sobat Koprol, udah kita bedah semuanya seluruh pertandingan dan jadi ada pertandingan yang akan datang dan prediksi. Ya kan, dan kita doain juga tim yang lagi di bawah, tim yang lagi gimana deh, semoga bangkit. Ya kan. Gimana Pak Manajer? Ya, bonus tambah. Mudah-mudahan yang belum pernah menang jadi menang, iya kan? Iya, dan yang selalu menang ya tetap bertahan, jangan. Oke, tetap semangat. Makasih ya Bang Vergor, makasih Bang Rija, makasih Bang Liga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat, salam sejahtera. Ciao, sepak bola Indonesia.